merasa hubungan saya sama orang tua saya tuh uh, kurang layaknya anak dan orang tua aja sih, Dok. Ada yang mengganggu pikiran akhir-akhir ini? Nggak ada sih, Dok, kalau akhir-akhir ini. Kalau akhir-akhir ini tidak ada. Iya. Berarti yang sebelum-sebelumnya apakah ada? Sebelum-sebelumnya ada sih, Dok, dan kadang bikin saya kayak gampang banget anxious gitu, Dok. Ya, sebelumnya ada dan bikin anxious ya. Iya. Apa itu kira-kira? Sebenarnya mungkin berhubungan sama masa lalu saya, tapi saya merasa hal itu tuh yang bikin sekarang saya tuh kayak gampang banget untuk anxious, kayak misalkan hal-hal kecil bikin saya susah tidur. Terus kayak kalau misalnya saya malam-malam coba tidur terus ada yang ngetok pintu tuh, saya jadi kayak langsung deg-degan dan jadi ngantuknya tuh hilang tiba-tiba gitu sih, Dok. Jadi berhubungan dengan masa lalu ya? Iya. Ya. Masa lalu ini apa yang terpikirkan? Apa yang terjadi pada masa lalu? Masa lalu mungkin banyak, Dok, yang terjadi, mulai dari mungkin awalnya tuh karena hubungan sama keluarga sih yang kurang baik. Orang tua kan juga sempat pisah, dan hubungan saya sama kakak tuh juga dulu bisa dibilang sering bertengkar gitu lah, Dok. Jadi dari dulu tuh emang nggak punya safe place di keluarga inti gitu, Dok. Tidak punya safe place. Jadi berhubungan dengan masalah keluarga ya? Iya. Kalau suatu saat atau kalau pada saat itu punya safe place, menurut kamu apakah anxious ini akan lebih baik atau sama saja? Jujur saya kurang tahu sih, Dok, untuk itu, tapi sekarang tuh saya lebih mensyukuri aja apa yang terjadi di masa lalu, karena saya merasa pengalaman saya masa lalu tuh ngajarin saya banyak hal di sekarang. Terutama saya merasa cukup kuat aja sih, Dok, dalam menghadapi masalah-masalah. Kayak misalkan mungkin teman-teman saya sering banget sedih, nangis karena perihal yang menurut saya sepele kayak nilai, putus hubungan sama teman. Tapi kalau di saya tuh saya bisa manage itu dengan baik tanpa perlu kayak sampai nangis gitu sih, Dok. Mengajari banyak hal ya? Iya. Masa lalu ini bisa diceritakan ya, sekiranya apa yang terjadi dulu selain hubungan dengan keluarga yang buat kamu merasa belajar banyak hal dari itu? Mungkin pas itu kejadiannya tuh pas saya kecil sih, Dok, sekitar SD ya. Jadi pada saat itu orang tua saya sempat sering bertengkar. Sebenarnya saya lupa pemicu awalnya gimana, tapi seingat saya pada saat itu salah satu orang tua saya selingkuh, dan itu yang ngelaporin ke mama saya itu adalah saya. Dan pada saat itu emang mulai sering berantem, dan pada saat itu saya kan walaupun saya sudah punya kamar sendiri, tapi saya masih takut tidur sendiri. Jadi saya masih tidur sama satu kamar sama orang tua. Jadi setiap mereka berantem itu saya mendengar semuanya. Bahkan bisa dibilang saya lebih tahu daripada kakak saya
mulai dari main fisiknya, dari pertengkarannya gitu. Tapi settingnya tuh selalu di malam hari saat mereka berantem. Mereka nggak tahu kalau saya tuh mendengar karena saya memilih untuk pura-pura tidur. Dan mungkin saya ngerasa dari sana juga sih yang bikin saya kalau tiap malam gampang banget susah tidur apabila kalau ada pikiran-pikiran sekecil itu. Dan kalau misalnya ada sedikit gerakan pun di kamar saya pasti langsung deg-degan karena mungkin saya teringat dengan masa lalu itu. Lalu di sisi lain saya sama kakak saya tuh juga lumayan renggang hubungannya. Dari dulu tuh emang sering berantemnya tuh terutama setelah orang tua cerai. Itu kan emang ayah jarang ada di rumah lah untuk karena kerja. Dan pada saat itu kebetulan kakak saya tuh punya pacar dan pacarnya itu suka sama anjing. Jadinya kakak saya memutuskan untuk memelihara anjing juga di rumah, tapi dia tidak memeliharanya dengan baik. Jadi singkat ceritanya kotoran-kotorannya itu dan yang ngurusin anjing itu jadinya ujungnya ke saya. Dan saya merasa saat itu kerjaan saya banyak karena saya harus sekolah, dan karena mama saya tuh beda agama sama saya Hindu, jadi yang urusan untuk ibadah itu juga saya. Jadi terkadang saya merasa overwhelmed sama hal-hal tugas-tugas utama saya, tapi saya juga harus mengurus. Kayak terkadang saya pulang udah capek-capek dari sekolah, melihat ada kotoran anjing di kamar saya yang harus saya bersihkan. Dan kejadian itu sering terjadi yang bikin saya emosi, berantem sama kakak saya, tapi kakak saya tuh nggak pernah mau merasa salah. Jadi saya sering dipukul gitu lah, Dok. Ya, mungkin segitu sih, Dok. Berarti juga ada kekerasan fisik. Iya. Terus sejak orang tua bercerai, kamu berarti ikut dengan ibu atau dengan ayah? Pada awalnya tuh karena saya tahu ceritanya, saya ingin tinggal sama mama saya, tapi adik saya tuh nggak mengizinkan. Jadi pada saat awal-awal itu sempat adik saya nggak ngasih saya ketemu untuk bertemu dengan mama saya. Tapi lama-kelamaan adik saya sudah mengizinkannya sih. Jadi sampai sekarang saya masih ikut sama adik dan mama tinggal sendiri ngekos. Jadi memang dari dulu semuanya dikerjakan sendiri. Iya. Apakah termasuk untuk tempat cerita? Untuk tempat cerita sebenarnya ada, tapi saya lebih milih untuk memikirkannya sendiri karena menurut saya yang lebih tahu diri saya gimana. Dan terkadang saran-saran dari orang itu nggak sesuai dengan cara saya menyelesaikan masalah atau senyamannya saya menyelesaikan masalah sih, Dok. Jadi saya lebih memilih untuk merenung, memikirkan sendiri, dan trial error dalam menyelesaikan masalah itu sih, Dok. Jadi lebih memilih untuk dikerjakan semuanya sendiri. Iya. Kalau ada masalah pun juga sendiri. Iya. Seperti itu ya. Karena sudah terbiasa dari kecil dan itu terjadi sampai dengan sekarang. Iya. Tapi itu juga yang bikin kamu menjadi cemas? Bisa dibilang seperti itu, Dok. Kalau misalnya punya tempat yang aman atau mungkin punya seseorang yang bisa untuk kamu andalkan, apakah kamu berpikir itu akan membantu cemasmu, mengurangi cemasnya? Sebenarnya saya sempat punya teman yang dekat, Dok. Cuman entah kenapa selalu ada masalah dari mereka yang bikin kita tuh pecah dan menjawab begitu aja sih, Dok. Tapi sebenarnya itu bukan terkait saya. Jadi semenjak saya merasa setiap ada teman yang dekat tapi kita pecah, saya merasa kayak sepertinya emang saya nggak bisa ngandelin untuk bergantung ke orang, even untuk bercerita gitu sih, Dok. Karena ujung-ujungnya kita kan balik dengan diri kita sendiri sih, Dok. Jadi saya tetap sampai saat ini lebih milih untuk kayak
apa-apa ngajinya sendiri. Tapi kalau dibilang punya temen, ada teman, tapi mungkin hanya sekedar untuk have fun gitu sih Dok, nggak yang sampai cerita mendalam gitu. Jadi seperti yang kita coba lihat tadi ya, polanya ini sekiranya kan karena di awal kamu merasa sendiri, tidak punya teman, tidak punya tempat yang aman ya tadi ya. Iya. Jadi merasa sebaiknya melakukan semuanya sendiri. Iya Dok. Lebih baik untuk sendiri, menyelesaikan semuanya sendiri. Iya, karena saya susah juga sih Dok untuk percaya dengan orang. Makanya kadang kalau untuk tugas kelompok, kadang kalau misalnya saya bisa lakukan sendiri, saya lakukannya sendiri. Apalagi kalau saya tahu bahwa orang itu track recordnya emang susah dipercaya gitu. Tapi itu juga yang bikin kamu jadinya cemas. Kalau karena sendiri itu Karena semuanya dipikirkan sendiri atau mungkin enggak juga sih Dok. jadi menurutmu tidak ada hubungan dengan sendiri itu apa-apa dikerjakan sendiri? Iya, karena saya juga merasa untuk perihal sendiri itu saya sudah punya zona nyamannya sendiri sih Dok, kayak udah bisa menanggulangi perasaannya itu. Jadi buat saya sendiri itu bukan masalah lagi buat saya. Dokter, mohon arahannya. Saya bentuk. Apa lagi? Dari itu aja kenapa? Coba lagi. Boleh. Udah, kalau udah ya aku coba ya. Iya dok. Tadi saya udah. Oke. Nggak usah pakai itu nggak apa-apa. Nggak usah. Ini dok. Sorry. Oh iya. Oke, kita mulai ya. Ulangi lagi dari awal ya. Jadi coba diceritakan lagi, apa masalahmu yang paling dekat? Mungkin lebih ke concern saya sekarang tuh hubungan saya sama keluarga sih Dok. Kayak beda sama orang-orang lain, mungkin saya merasa hubungan saya sama orang tua saya tuh kurang layaknya anak dan orang tua aja sih Dok. Mungkin karena selain karena masa lalu, belakangan ini juga saya merasa Tuhan tuh ngasih tahu saya tentang keburukan orang tua saya ini, padahal saya sebenarnya nggak mau tahu gitu Dok. Dan terkadang mengetahui hal tersebut bikin saya makin kayak ilfil untuk berinteraksi sama orang tua saya sih Dok. Jadi saya emang jarang banget untuk cerita ke orang tua saya. Jadi kamu merasa nggak nyaman untuk berinteraksi sama orang tua ya? Bukan nggak nyaman sih Dok, lebih kurang bisa lepas aja. Dan seringnya tuh kalau jalan-jalan gitu, saya merasa saya nggak bisa ceria, pasti saya merasa agak merenung dan kurang bisa mengekspresikan diri saya ke orang tua sih Dok. Dan itu menjadi masalah besar? Kalau dulu iya, cuman sekarang saya udah bisa kayak menerima, ya udahlah gitu, karena fokus saya sekarang adalah saya ingin ngembangin diri sendiri aja sih Dok. Mau mengembangkan diri sendiri? Iya. Lalu
tadi kan ada jarak antara kamu dengan orang tua, ya kan? Dan pada akhirnya kamu sekarang fokus untuk mengembangkan diri sendiri. Iya dok. Apakah ada dampaknya jarak yang terjadi antara kamu dengan orang tua dan aktivitas kamu untuk mengembangkan diri sendiri? Nggak ada sih dok, karena mungkin mereka juga udah paham sama saya, dan memang saya juga kebetulan jarang bertemu dengan orang tua, mungkin karena ayah saya kerjanya travel jadi jarang di rumah, dan saya juga sama mama tinggalnya pisah rumah, jadi emang jarang ketemu. Jadi di rumah tuh keseringan sendiri sih dok. Sendiri ya? Iya. Gimana rasanya sendiri? Jujur buat saya nyaman sih dok sendiri, karena bisa lebih tahu diri kita sendiri dan kita bisa melakukan apapun itu sesuka kita. Dalam artian kita nggak harus nunggu jadi orang tua free buat bisa jalan ke sini. Jadi kadang lebih bebas aja sih dok. Tapi saya masih tahu batasan saya. Lebih bebas? Iya. Bukankah itu baik? Iya dok. Apa yang membuatmu tidak yakin untuk mengatakan bahwa kondisi ini baik? Gimana dok? Apa yang membuat kamu tampak tidak, dari nada suaramu kamu tampak tidak yakin saat mengatakan bahwa kebebasan ini adalah hal yang baik? Ada apa dengan kebebasan ini? Sejauh ini nggak ada apa-apa sih dok, menurut saya. Lalu bagaimana dengan kesendirian itu? Mungkin terkadang kalau misalkan kayak gini kan dok, saya bertemu sama teman-teman, saya memang tipikal yang periang dan saya merasa menghabiskan banyak energi buat mereka. Jadi saat saya punya waktu untuk sendiri, saya merasa lebih tenang aja sih dok, lebih kayak waktunya buat saya istirahat gitu. Ketika kamu ada waktu untuk sendiri, itu saatnya kamu untuk beristirahat. Iya dok. Lalu bagaimana dengan kesendirian itu? Kalau sendiri biasanya sih saya memang tipikal yang sangat berpikir orangnya. Jadi biasanya saya pakai waktu itu buat mikir kembali, misalkan kayak tadi saya ada melakukan kesalahan nggak ya, tindakan-tindakan saya ada yang menyakiti orang lain nggak ya. Jadi dari sana juga sih saya belajar untuk kayak biar kedepannya, oh ternyata tadi saya seperti itu menyinggung orang, jadi kedepannya saya nggak melakukan itu lagi sih dok. Ada ketakutan untuk menyinggung orang lain? Kalau pada saat bertemunya enggak, tapi di saat orang itu sudah tersinggung, saya merasa takut dok. Apa yang kamu takutkan? Karena kalau sepengalaman saya, di saat saya punya masalah sama orang, mungkin karena saya orangnya juga sangat pemikiran banget, jadi saya bisa banget memikirkan hal itu yang sampai berlebihan gitu sih dok. Dan kalau dulu saat saya punya waktu, biasa saya pergi ke pantai malam-malam, karena saya merasa di pantai malam-malam tuh lebih tenang, dan itu yang bisa bikin saya tenang kalau lagi ada masalah sama temen dok. Kapan kamu pernah membuat orang lain tersinggung?
Kalau waktu dekat ini mungkin nggak ada dok, cuman kalau sekitar 2 tahun lalu ada dok. Gimana itu? Sebenarnya bukan menyinggung sih dok, tapi pada saat itu memang ada masalah yang cukup besar sama teman saya, dan saya sebenarnya itu bukan masalah saya, tapi masalah teman saya dan teman saya. Cuman saya bingung kenapa di saat itu saya ikut terlibat dengan masalah tersebut, dan saat saya terpancing emosi, saya jadi ikut ngomongin orang tersebut, orang lain. Dan di saat orang lain itu tahu saya ngomongin dia, dan dia konfront ke teman-teman saya, dan saya tahu bahwa si ini ada yang tersinggung sama pesan saya, itu bikin saya sangat kepikiran sih dok, karena kebetulan pas itu dia adalah teman yang dekat buat saya, karena sebelumnya tuh saya nggak pernah punya teman cowok yang sefrekuensi sama saya, tapi pada saat itu dia ini salah satu-satunya teman cowok yang sefrekuensi sama saya, dan saya enak buat jalan sama dia, berbagi cerita sama dia. Dan makanya di saat ada hal-hal yang menurut saya tidak ada masalah dengan dia, tapi kenapa karena omongan orang lain saya jadi harus ikut pecah juga hubungannya sama teman cowok saya ini. Dan saya pada saat itu sangat takut sih dok, kalau hubungan kita ini bakalan hancur. Orang lain yang berkonflik, kamu sebenarnya nggak ikut campur, Iya. tapi kamu keseret-seret, sehingga kamu ikut berkonflik dan takutnya hubungannya berantakan dengan orang itu. Iya dok. Terdengar familiar nggak? Maksudnya gimana dok? Jadi ketika kamu memiliki masalah, ketika ada orang lain yang sedang berkonflik, kemudian sebenarnya kamu tidak ada di dalam konflik itu, tapi akhirnya kamu keseret di sana, dan akhirnya kamu juga ikut pusaran konflik itu. Maksudnya, siapa tahu sewaktu kamu kecil, kamu pernah mengalami hal serupa. Ada orang tua bertengkar, kamu sebenarnya tidak ikut dalam pertengkaran itu, tapi pada akhirnya kamu yang melihat orang tua yang bertengkar atau selingkuh, kamu juga yang pada akhirnya membuat mereka saling semakin memanas, dan pada akhirnya hubunganmu dengan orang tua menjadi bermasalah, padahal masalah utamanya adalah di antara mama dan papa, bukan di antara kamu dan mereka. Coba dilihat, apakah pola ini terasa berulang? Mungkin polanya agak berbeda sih dok dengan masalah orang tua saya, karena walaupun saya tahu bahwa pada saat itu yang mengirim bukti perselingkuhan orang tua saya ke mama saya itu saya, tapi untuk kasus pertemanan saya ini emang beneran berbeda sih dok, karena teman saya yang berkonflik ini memang dia hanya 2 orang ini saja yang punya konflik. Cuman kenapa saya dibawa-bawa itu karena saya tidak mencoba menanyakan ke salah satu dari mereka. Jadi mereka merasa kayak saya ini memihak ke salah satunya, jadinya mau gak mau saya harus ikut campur ke dalam sana. Dan setelah itu mungkin banyaklah perkataan-perkataan yang mengadu domba saya dan teman cowok saya itu. Kamu dikira memihak? Iya. Dikira memihak salah satu di antara mereka? Iya.
padahal kamu nggak berkonflik sama sekali dengan mereka kan? Iya dok. Tapi menurut orang itu, saya juga memang beberapa kali menyinggung dia, si teman yang sedang berkonflik dengan orang lain ini. Jadi mungkin dari sana juga dia berpikiran bahwa saya juga nggak suka sama dia, jadi saya dikira memihak ke yang lagi satunya. Gimana rasanya? Sebenarnya pada saat itu saya nggak terlalu mikirin, sampai akhirnya saya masuk ke perselisihan mereka. Bisa dibilang udah telat sih dok, karena situasinya sudah sangat hancur dan saya harus masuk ke dalam, dan saya merasa kenapa saya harus ikut masalah ini dan saya ikut dibawa-bawa, dan saya merasa jadi hubungan saya dengan teman-teman saya yang lain tuh jadi hancur sih dok. Dan pada saat itu saya sempat sedih tapi nggak sampai nangis, karena saya merasa mereka nih teman-teman yang peduli banget sama saya. Saya cerita-cerita juga dulu sering ke mereka, dan mereka ini sangat peduli di saat saya lagi sedih. Mereka biasa sering ngajakin saya jalan-jalan, bahkan mereka rela untuk pergi jauh-jauh kayak jemput saya untuk ngajak saya kemana. Dan di saat saya merasa sepertinya hubungan ini tidak akan berlangsung lama lagi, saya jadi bingung, kayak di rumah saya kondisinya seperti itu, sedangkan di saat saya sudah menemukan safe zone itu di perkuliahan ini, masa saya harus merasa kehilangan lagi. Dan mungkin dari sana sih dok, cikal bakal saya mulai jarang untuk percaya sama orang dan lebih independen, bahwa ngurus apa-apa mendingan sendiri, kayak jangan cari kesenangan dari orang lain, tapi harus dari diri kita untuk mencari kesenangan itu. Jadi ketika di rumah hubungan antar di keluarga itu berantakan, kemudian kamu tidak percaya sama orang-orang di rumah, dan ketidakpercayaan itu muncul lagi ketika awalnya kamu mendapatkan lingkungan baru di sekolah, di kuliah gitu kan. Kemudian di kuliah juga terjadi lagi, mereka berkonflik, pada akhirnya kamu juga ikut-ikutan kena konflik dan pecah lagi, safe zone-nya hilang lagi. Iya dok. Jadi itu saling berkaitan ya. Iya dok. Antara pecahnya hubungan di saat kamu kuliah di saat ini, dan juga di saat kamu dulu di rumah, itu terjadi lagi ya. Iya dok. Bahkan dengan konteks dimana saat di rumah itu tuh hubungan bermasalah, padahal sebenarnya masalahnya bukan ada di kamu. Iya dok. Masalah ada di orang tua, di antara mereka berdua, tapi kamu ikut-ikutan kena imbasnya. Benar. Sekarang pun seperti itu kan. Iya dok. Ketika masalahnya di mereka, tapi kamu juga ikut-ikutan kena imbasnya. Dan pada akhirnya kejadian lagi, pola yang berulang muncul kembali. Itukah yang membuatmu nggak nyaman di saat ini? Iya dok. Saling berkaitan ya ternyata. Iya. Gimana setelah kita analisis akar-akar dari ketakutan ini? Iya, kalau dipikir-pikir ternyata emang berkaitan sih dok. Dan kejadian berulang itu mungkin
yang bikin saya sekarang seperti ini. Tapi mungkin sekarang saya udah nggak lihat sisi buruknya sih Dok, lebih merasa Tuhan tuh ngasih saya ini tuh emang ada gunanya, dan saya merasakan pelajaran itu sekarang di diri saya Dok. Dan terkadang saya merasa saya punya pemikiran yang lebih dewasa sih ketimbang teman-teman saya Dok. Pemikiran dewasa yang seperti apa? Mungkin lebih teman-teman saya tuh terkadang untuk bertindak sesuatu tuh harus ada temannya dulu. Saya memilih untuk tidak. Lalu mungkin perihal yang gampang nangis itu sih Dok. Tapi saya tahu bahwa saya nggak bisa menyamakan diri saya dengan orang lain, karena mungkin ketahanan emosional kita tuh berbeda dan pengalaman hidup kita tuh juga berbeda. Tapi dari situlah saya merasa saya cukup kuat kok menghadapi masalah-masalah yang mungkin saat ini ataupun kedepannya akan saya hadapi Dok. Ya. Kalau gitu mungkin sampai di sini dulu untuk sesi yang sekarang ya. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya untuk melihat lagi berbagai pola yang mungkin saja membuatmu masih merasa nggak nyaman, karena ya memang perlu waktu panjang dan rutin untuk melihat pola-pola itu. Terima kasih banyak ya